bekas amplasan. Bekas amplasan. Makanya kalau rusaknya segini, kenapa divergen 3 cm? Ya karena ini kan sebenarnya nggak rusak, antara yang rusak dengan yang normal. Jadi debunya ya segini, jangan segini debunya. Orang bedanya segini, nanti begitu diamplas langsung pasti oke. Pasti oke. Nggak bakal begini, nggak bakal gini. Kemudian ini debulnya segini. Amplas debul antara ini sampai ini. Nah, luarnya debul itu diamplas 400. Namanya scuffing. Karena apa? Surfacernya nanti pasti akan melebihi debul. Surfacernya jangan sampai melebihi yang diamplas. Kalau melebihi pasti tidak akan nyambung. Bahasa bedanya itu putus. Nah, resikonya kalau sampai ini nggak diamplas sampai ke yang kena amplasan, begitu dia ada thinner, dia akan masuk ke sela-sela ya, karena nggak begini, dan akhirnya keriting. Jadi ada beberapa yang mau bangun keriting itu seperti itu. Apalagi surfacernya encer, nah itu pengaruh banget. Setelah disurface ini, ya, diamplas pakai 400 sampai 800. Kalau mulai 320 itu salah. Descending ya ini ya. Kalau mulai 400 sampai 800 benar. Kalau diamplas 600 saja, ya benar. Kalau 800 saja, ya benar. Tapi kalau diamplas hanya 600, kalau metalik biasanya nanti ada setting mark, nggak plus. Ini amplas surfacer. Nah, ini kan maksimum 800. Nah, ini namanya scuffing karena nanti bakal kena bis. Scuffing ini minimal amplas 1000. Di luarnya sana semakin misalkan 1500 bakal kena clear, itu boleh. Nah, ada yang namanya amplas pakai mesin, ada yang namanya fleksibel. Fleksibel itu contohnya Scott Braid, kemudian banyak Microfine, kalau merek 3M, kemudian merek Sika juga ada yang roll-rollan, itu bisa sampai 2000. Ini sama. Nah, kalau ngamplas bagian yang kayak gini, itu cepat pakai gini. Scuffing ya, scuffing. Pengertian ngamplas scuffing yang tidak, bukan dembol atau bukan surfacer atau sini, ke sini. Ini pakai tangan, fleksibel. Loh kok nggak pakai sarung tangan? Nanti kelamaan keburu debat. Maksudnya tetap pakai sarung tangan. Jadi gini. Nah ini jadi. Terus setelah di scuffing, kalau dressing harus di blow up, semprot angin. Itu syaratnya. Kalau langsung di grazer, ini malah akan nempel di situ. Kalau di blow up, itu dia akan keluar. Nah, syarat untuk dressing harus ada extractor. Ini namanya dust extractor. Jadi ini standar. Ini elektrik. Kalau yang masih pneumatik berarti yang ini menyalakan ini, menggerakkan ini, yang ini nyedot. Jadi 80% bisa terbot. Kalau yang model ini itu hanya 20% yang kesedot, yang masuk sini. Sisanya kalau kita ini ya masuk ke hidung. Ya kalau misalkan yang lapar-lapar sih oke sih. Jadi sekalian sarapan gitu. Tapi standarnya ini ya, standarnya dust extractor. Merek Mirka boleh. Kebetulan saya lagi di kontrak pakai baju Mirka, silahkan. Ada merek 3M, ada merek Lupis, ada merek. Silakan boleh dibawa pulang. Sama intinya apa? Fungsinya. Itu dari sisi persiapan permukaan. Jelas ya, nggak perlu saya contohkan. Jadi standarnya kalau dari ngamplas sampai ngamplas dempul itu 15 menit itu yang bukan UV, yang dempul biasa itu bisa. Mau merek apapun. Tapi kalau udah UV ya harus pakai sinar UV. Nah ini ngikutin aja ngikutin. Terus persiapan permukaan sudah. Penggunaan spray gun untuk surfacer itu minimal 1,6 diameter nozzle-nya.
diameter nozzle-nya 2,5. Jadi mengingatkan lagi kembali daripada fungsi surfacer. Satu, isi penyok kecil dan sekret. Yang dua, menaikkan daya rekat antara lapisan di bawah dengan lapisan di atasnya, fungsi surfacer. Yang ketiga, itu mencegah absorb cat dari atas ke bawah. Makanya kenapa kok harus diameternya paling besar? Karena harus kental. Kalau nggak kental, berarti disemprotkan sini tipis. Kalau kental, sepertiganya diameternya kecil, dia nggak akan keluar. Keluarnya kasar, hanya pret. Nah, sekarang kita bayangkan, surfacer itu adalah fungsinya untuk menahan cat yang dari atas ke sini untuk isi penyok sama sekret kecil. Artinya, kenapa kok atas jempol cuma 320? Karena itu harus kental. Kalau surfacernya itu tipis, dia nggak akan nutup 320. Nah, itu bengkel-bengkel mbah-mbah kita yang bengkel kecil itu begitu. Amplas jempol 800. Nanti surfacernya tipis encer. Habis di surfacer, ambil amplas 1500 sama 1000 pakai tangan. Nah, gitu. Terus nanti ngecatnya baru sebulan 2 bulan bisa. Karena surface-nya itu nggak kuat bahan yang dia cat. Kalau catnya yang di atas bagus. Kalau catnya cat satu komponen atau cat yang murah, saya nggak nyebut merek, intinya cat Dukola atau cat Leket. Nah itu mungkin nggak apa-apa. Nah kalau sekarang kita logikanya gini, kita mau bangun rumah tingkat 3. Yang paling bawah itu pakai besi 6, yang atas pakai besi 12, semua. Kira-kira kuat nggak yang bawah? Nggak kuat. Tiangnya pakai besi 6, tapi atas besi 12 semua. Nggak kuat. Lebih baik bawah besi 12, mau atasnya besi 12 atau 8 atau 10 pasti kuat. Nah gitu. Nah ini enggak. Kalau sebenarnya nggak betul pasti bermasalah. Jadi sebagian besar yang bermasalah itu dilihat dari situ. Bukan karena prosesnya salah, amplasnya bukan. Berarti dari situ. Kemudian spot repair itu standarnya spriggan diameter nozzle-nya itu antara 0,8 sampai 1,1 maksimal, ya rata-rata 0,8 0,9. Loh kenapa Pak? Karena spot repair itu bidang yang kecil, perlu sedikit, bahkan kadang-kadang upnya pun kecil. Karena nggak mungkin dikasih setengah liter, itu namanya bukan spot. Masa spot setengah liter catnya? Mesti ya sedikit. Bisa aja 10 gram, 20 gram, 50 gram sudah termasuk banyak. Karena kalau vendor itu ya rata-rata di bawah 100 gram satu vendor. Artinya kalau spot ya sesuaikan dengan jumlahnya. Makanya perlu skill. Dan anginnya pun nggak akan kenceng-kenceng. Dan nggak akan wet on wet. Basah dan basah pasti gagal. Orang yang ngecat spot wet on wet itu pasti gagal. Gagal itu ini akan membekas gitu. Nah, untuk spot metalik dan mica itu ada teknik yang namanya underclear. Kalau mau di sini nggak masuk poin, nggak poin penilaian misalkan mau pakai atau enggak itu enggak. Atau mau pakai spriggan 1,6 itu enggak gitu. Cuman mempengaruhi hasil maksudnya gitu. Jadi misalkan ini dia sebelum di batch code itu di underclear minimal bagian yang sambungan supaya tidak ada bekas menggelap. Loh kenapa Pak kok timbul gelap terang? Kan catnya sama, yang sini terang, yang sini gelap. Karena kalau basah kering dari permukaan sini tingkat kehalusan atau tekstur dengan sini itu beda. Kalau pas dicat diaplikasikan itu keringnya nggak sama, itu nanti yang bagian basah, misalkan pakai thinner lambat kering atau thinner kering atau posisinya basah kering atau dekat jauh atau kental dan encer misalkan, nanti tekstur aluminium metalik itu yang cepat kering dia langsung nancep dalam keadaan berdiri tetap berdiri, yang dalam tidur. Nah
Yang menyebabkan gelap kering itu karena ada cahaya yang mantul ke sini. Pas cahaya mantul di sini, posisi aluminium metal itu begini. Pas tidur, kalau tidur begini. Misalkan ini tidur, ini berdiri. Kalau ada cahaya, tahunya kan kalau kena cahaya. Kalau dalam gelap kan tahu kita. Nah kalau kena cahaya, mantulan dari sini, dia akan ke sini mantul cahaya. Tapi yang ini ke sini, mantulnya ke sini. Sehingga namanya gelap terang. Nah untuk menghindari itu ada teknik namanya underclear. Jadi sebelum disemprot diskot itu di underclear dulu. Underclear tanpa hardener. Nanti selain di sini hasilnya halus, tidak akan timbul gelap terang. Dengan catatan tekniknya benar. Yang saya amati tekniknya benar sini nggak banyak, mainnya kan berhenti di sini, makanya sini bentuknya begini. Teknik benar itu gini, pasti ujung ini nggak akan nempel di sini. Jadi kalau ini di sini, ujung seperigan, mana sih seperigannya?